Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan terorisme yang ada di Kenya. Perkenalkan, nama saya Ferry Chandra Prianto, dan nanti dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Ira, Syarifah, dan Tika. Yang pertama, di slide pertama ini, Kenya sering diserang oleh gerilyawan Al-Shabaab karena menjadi markas sejumlah badan PBB dan merupakan kekuatan ekonomi regional yang pernah menarik perhatian media internasional karena serangan yang terjadi di negaranya, kata para pakar kepada Anadolu Agency. Kenya merupakan salah satu negara Afrika yang juga tidak lepas dari ancaman Al-Shabaab. Hingga akhir tahun 2015 dan 2016, Kenya telah mengalami serangan sebanyak 6 kali bentuk serangan bersenjata dan pengeboman. Ya, kita harus tahu apa sih itu kelompok terorisme Al-Shabaab. Ya, jadi kelompok terorisme Al-Shabaab ini adalah jadi ini suatu kelompok teroris yang bermarkas di negara Somalia, yaitu negara Somalia itu adalah negara tetangga dari Kenya yang ada di Afrika. Nah, Al-Shabaab ini kerap melakukan serangan bom bunuh diri dan serangan mematikan lainnya yang menargetkan musuh-musuh Islam. Al-Shabaab adalah kelompok jihad paling mematikan di sub-Sahara Afrika. Sebagian besar dari mereka beroperasi di Somalia, tetapi mereka terkenal akan serangan brutal terhadap negara tetangganya, yaitu adalah negara Kenya. Kelompok ini didirikan pada tahun 2006. Kelompok jihad Al-Shabaab yang namanya jika diterjemahkan ke bahasa Arab ini menjadi pemuda atau gerakan pemuda mujahidin. Kelompok Al-Shabaab ini berafiliasi dengan kelompok Al-Qaeda. Mereka itu berafiliasi itu sejak tahun 2012 ketika pemimpin sebelumnya yaitu Ahmed Abdi Godane. Al-Shabaab kini dipimpin oleh Ahmad Umar yang juga dikenal sebagai Abu Ubaidah. Kenapa sekarang dipimpin oleh Ahmad Umar? Karena Ahmad Abdi Godane ini meninggal karena waktu itu meninggal karena pengeboman pesawat tak berawak di Amerika Serikat. Jadi pemimpin mereka yang bernama Ahmed Abdi Godane ini meninggal karena pengeboman penabrakan pesawat tak berawak yang ada di Amerika Serikat waktu itu pada tahun berapa saya juga kurang tahu ya. Terus dia itu memiliki antara 7.000 hingga 9.000 prajurit di bawah perintahnya. Namun Al-Shabaab ini tidak ada kaitannya dengan kelompok ISIS. Kelompok Al-Shabaab ini mereka ini sering membuat pembantaian atau pengeboman ini tuh cukup brutal, makanya sekarang mereka itu diakui sebagai organisasi teroris oleh negara Inggris, Amerika Serikat, Norwegia, Australia, Selandia Baru, dan juga UAE itu Arab Saudi ya. Salah satu kekejaman yang paling awal adalah pengeboman sebuah restoran di Kampala waktu itu. Kampala, Uganda ya, pada tanggal 11 Juli 2010 yang dirancang bertepatan dengan waktu itu dengan final Piala Dunia FIFA antara Spanyol dan Belanda kalau tidak salah ya. Sebagian pembalasan atas operasi Uganda terhadap sebagai bagian dari Uni Afrika. Jadi mereka ini mengebom sebuah restoran di Kampala ini karena mereka ini ingin membalas atas operasi Uganda yang terjadi di bagian dari Uni Afrika. 74 orang yang sedang menonton Piala Dunia pada malam itu terbunuh ya. Nah, nanti kita akan tahu ya di slide selanjutnya kenapa sih mereka ini ingin membalas atas operasi Uganda terhadapnya sebagai bagian dari Uni Afrika. Nanti kita jelaskan di slide selanjutnya.
Terus eh, ya di slide kedua ini Kenya memiliki banyak kantor media dengan wartawan asing yang berlokasi di ibu kota Nairobi, sehingga serangan terhadap negara Kenya itu diliput secara luas oleh media asing yang kemudian dieksploitasi oleh Al-Shabaab untuk menyebarkan propagandanya. Kelompok teroris yang berhubungan dengan Al-Qaeda yang bermarkas di Somalia itu sebelumnya menyatakan bahwa mereka menyerang Kenya sebagai balasan atas kontribusinya terhadap pemeliharaan perdamaian di Somalia. Jadi Kenya ini awalnya mengirim pasukan ke Somalia pada Oktober 2011. Setelah itu, teroris Al-Shabaab ini menculik tugas bantuan di negara itu. Tapi kemudian memutuskan untuk menyumbangkan pasukan kepada misi penjaga perdamaian Uni Afrika di Somalia atau AMISOM untuk membantu membawa perdamaian ke negara tetangga di sebelah utara. Ya, jadi kenapa sih kelompok Al-Shabaab ini menyerang negara tetangga Somalia ini, yaitu negara Kenya? Ya, karena negara Kenya ini, mereka ini berkontribusi terhadap pemeliharaan perdamaian di Somalia. Jadi awalnya itu kelompok negara Kenya ini ngirim pasukannya ke Somalia itu tuh untuk membebaskan petugas bantuan yang ada di negara Somalia tersebut yang diculik oleh kelompok Al-Shabaab ini. Tetapi negara Kenya ini malah menyumbangkan pasukan tentara mereka, ya bisa dibilang, untuk menyumbangkan para tentara mereka itu untuk pasukan kepada misi penjaga perdamaian Uni Afrika yang ada di Somalia untuk membantu perdamaian di negara tersebut. Nah, jadi Al-Shabaab ini jadi kayak marah atau geram ya terhadap gabungnya negara Kenya ke dalam misi penjaga perdamaian Uni Afrika yang ada di Somalia. Jadi makanya ini ada kaitannya dengan yang di slide pertama, yaitu tadi adanya pengoboman di sebuah restoran di Kampala, Uganda pada tanggal 11 Juli 2010, yaitu sebagai aksi pembalasan atas operasi Uganda terhadap sebagai bagian dari Uni Afrika. Ya, jadi bagian dari operasi Uganda ini terhadap di bagian operasi Uganda ini yang ada di Afrika ini, di Uni Afrika ini, tidak hanya Kenya tapi ada negara-negara lainnya yang ada di Uni Afrika ini. Jadi mereka ini menunjukkannya khusus, bukan khusus untuk negara Kenya saja sih sebenarnya, tapi khusus untuk Uni Afrika yang ada di Somalia. Makanya mereka mengebom restoran yang di Kampala tersebut. Jadi ini sebuah aksi protes sih, maksudnya aksi ketidakterimaan mereka kelompok Al-Shabaab saja, karena atas misi penjaga perdamaian di Uni Afrika di Somalia. Karena sebelumnya negara Somalia ini dipegang oleh kelompok Al-Shabaab. Nah, kelompok Al-Shabaab itu di negara Somalia ini cukup menjanjikan lah. Jadi pemerintahan Somalia ini dijanjikan oleh kelompok teroris Al-Shabaab ini untuk kemakmuran dari segi ekonominya, tapi sejak ada misi penjagaan perdamaian Uni Afrika di Somalia ini, jadi kelompok Al-Shabaab ini jadi kayak disingkirkan dari Somalia tersebut, karena
sudah ada pasukan dari Uni Afrika. Makanya kelompok Al-Shabaab ini jadinya geram lah terhadap kelompok Uni Afrika yang di Somalia tersebut. Karena pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang serangan yang dialami oleh Kenya. Saya akan membahas serangan dari tahun 2010 sampai 2017. Serangan-serangan besar apa aja sih yang dialami oleh Kenya? Pertama, pada tahun 2010, Kenya mengalami dua tempat serangan ibu kota, yaitu di Uganda dan Kampala, menewaskan belasan orang. Tetapi saat itu memfokuskan serangan teror lintas perbatasan, terutama ke Kenya. Serangan mengatakan kelompok itu sekarang berfokus untuk agenda jihad internasional. Pekan lalu, Al-Shabaab melakukan serangan mematikan lainnya di sebuah kompleks hotel Norabi, menewaskan 21 orang. Serangan kedua yaitu pada tahun 2013, serangan di Mall Westage di Norabi yang menghebohkan juga merenggut nyawa pada tahun 2013. Kelompok teror ini juga menggunakan granat untuk menyerang bis komuter kecil di Norabi. Namun mereka juga melakukan serangan di Universitas Garissa pada tahun 2015, dan itu pun menewaskan cukup banyak orang, yaitu menewaskan 148 orang. Pada tahun 2017, Al-Shabaab juga melakukan serangan bom di Somalia, di mana serangan itu berbentuk bom truk pada bulan Oktober, yang menewaskan lebih dari 500 orang di kota Mogadishu. Kelompok ini sering menyerang resto dan hotel menggunakan bom kecil melalui mobil. Mereka juga menggunakan teknik serupa ketika menyerang tetangga Kenya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ancaman terorisme di Kenya pada tahun 2015 dan 2016. Kenya mengalami serangan aksi teror pada tanggal 1 April 2015. Sekitar 6-10 orang bersenjata yang berkaitan dengan kelompok teroris Islam Al-Shabaab menyerang dan melakukan pembakaran di Universitas Garissa di Kenya. Sasaran utama mereka yaitu orang-orang kafir atau orang Kristen. Selanjutnya yaitu pada tanggal 26 Mei 2015, militer Al-Shabaab menyerang 2 polisi patroli yang kemudian menjadi aksi kontak bersenjata di Garissa. 5 orang polisi tersebut mengalami luka-luka dan 2 orang yang menyerang polisi tersebut mengalami tewas dalam insiden tersebut. Selanjutnya masih tahun 2015, yaitu tepatnya pada tanggal 7 Juli, 14 pekerja tambang di Kenya mengalami pembunuhan dan penyanderaan yang dilakukan oleh militer Al-Shabaab. Nah, mereka itu rata-rata serangannya untuk penduduk Kristen, dan mereka juga mengklaim bahwa mereka bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Pada tahun 2016, tepatnya pada tanggal 27 Januari, sedikitnya 6 polisi Kenya tewas dan 3 lainnya luka-luka ketika kendaraan yang mereka tumpangi dihantam ledakan perangkat peledak improvisasi atau EAD dan atau bom sekitar wilayah pesisir Lamu. Pada tahun 2016, tanggal 6 Juni, beberapa petugas Kenya mengalami luka-luka karena kendaraan mereka melintasi sebuah ranjau darat yang diyakini telah ditanami oleh pejuang Al-Shabaab di Mandera. 17 petugas yang sedang menuju Vino dari Leveli dengan 2 kendaraan ketika mobil terdapat dihantam ledakan bom di tengah jalan di Sheikh Brau. Dan terakhir yaitu pada tanggal 2016, tepatnya pada
27 Oktober, sedikitnya 12 orang tewas akibat bom ledakan di sebuah wisma di Kenya Timur Laut. Gerilya Ashab mengklaim bahwa mereka bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Serangan ini merupakan bagian dari serangkaian di mana para mujahidin memburu orang-orang kafir, yaitu membunuh orang-orang kafir. Perkenalkan, saya Syarifah. Di sini saya akan membahas mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya ancaman terorisme di Kenya, serta upaya perlawanan Kenya terhadap aksi terorisme. Pertama, di sini saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya ancaman terorisme di Kenya. Faktor yang pertama yaitu adanya perbatasan yang rapuh. Perbatasan yang rapuh antara Kenya dengan Somalia menimbulkan kemungkinan terjadinya aksi terorisme. Perbatasan yang rapuh ini akan membuat kelompok terorisme dapat dengan mudah menyeberang dari Somalia ke Kenya dan dapat melakukan berbagai aksi kejahatan di Kenya. Nah, penyebab perbatasan yang rapuh ini tuh disebabkan karena dua faktor. Yang pertama, itu adanya pejabat keamanan Kenya yang sering menerima suap dari para migran dan pengungsi yang tidak berdokumen, dan hal ini membuat Kenya menjadi negara yang rentan terhadap serangan. Karena dengan adanya penyuapan ini, maka siapapun dapat keluar masuk Kenya dengan mudah, dan tentu ini akan menambah peluang dalam terjadinya ancaman-ancaman terorisme. Penyebab yang kedua adalah adanya kekerasan yang dialami oleh warga Kenya yang berasal dari perbatasan Somalia yang kerap kali diperlakukan kasar oleh petugas keamanan. Padahal warga tersebut merupakan warga asli dari Kenya. Nah, tindakan-tindakan seperti inilah yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya radikalisasi, terutama bagi warga yang mengalami kekerasan seperti ini. Hal ini tentu saja akan mempersulit upaya-upaya untuk memerangi tindakan terorisme. Dalam hal ini juga, penjagaan perbatasan menjadi hal yang paling penting dalam sebuah negara. Keamanan perbatasan menjadi hal yang pertama dapat meminimalisirkan terjadinya tindakan terorisme di Kenya. Sehingga, kalau ada perbatasan yang rapuh seperti ini, tentu saja itu akan membuat kelompok-kelompok terorisme akan mudah masuk ke dalam negara tersebut dan menimbulkan berbagai aksi-aksi yang sangat merugikan bagi negara tersebut. Nah, selain perbatasan yang rapuh itu, terdapat juga faktor lainnya yang mempengaruhi ancaman terorisme di Kenya, yakni adanya menarik pasukan. Serangan yang dilakukan terhadap Kenya bertujuan untuk menggiring opini publik di Kenya, sehingga hal itu membuat masyarakat Kenya menekan pemerintah untuk menarik pasukan dari Somalia. Ini menjadi tujuan awal dari kelompok-kelompok terorisme ini melakukan serangan terhadap Kenya. Padahal sebenarnya pada kenyataannya itu, penarikan pasukan Kenya dari Somalia ini tidak menghentikan aksi terorisme di Kenya. Karena Kenya merupakan negara yang memiliki tujuan wisata utama dari berbagai negara, sehingga ketika serangan tersebut terjadi, tentu saja itu akan memberikan dampak bagi negara yang mengunjungi Kenya. Dan ini juga menjadi sebuah tujuan dari kelompok-kelompok tersebut dalam melakukan aksi serangan di Kenya. Meskipun begitu, ini bukan berarti kedekatan antara Kenya dengan Somalia menjadi penyebab meningkatnya aksi serangan di Kenya. Karena pada dasarnya yang mempengaruhi ancaman terorisme di Kenya terus meningkat adalah karena disebabkan oleh kedua faktor tersebut, yaitu menarik pasukan dan perbatasan yang rapuh. Nah, di sini ada upaya Kenya untuk melawan terorisme dalam beberapa cara. Yang pertama itu, dilakukannya pembentukan keamanan nasional layanan intelijen dengan dukungan dari program bantuan anti-terorisme Amerika Serikat. Yang kedua itu ada pembentukan Satuan Polisi Anti-Terorisme pada tahun 1998. Yang ketiga yaitu Satuan Tugas Gabungan Terorisme dan Pusat Penanggulangan Terorisme Nasional pada tahun 2003. Yang keempat, adanya Penasihat Keamanan Nasional Komite pada tahun 2004 yang sejak itu dihapus. Yang kelima, adanya langkah-langkah tambahan termasuk partisipasi dalam program interdiksi teroris Amerika Serikat yang menyediakan teknologi untuk layar
pelancong tiba di bandara dan penyeberangan perbatasan. Bukan hanya kelima hal ini yang telah dilakukan oleh Kenya, namun Kenya juga melakukan berbagai hal dalam perlawanan terhadap teroris. Yaitu salah satunya Kenya bekerja sama dengan Amerika Serikat, yang dimana awalnya Amerika Serikatlah yang mengidentifikasi Kenya sebagai sekutu strategis dalam upaya perang melawan terorisme. Kerjasama melawan terorisme ini sangat bermanfaat bagi Kenya dalam berbagai bidang, seperti dalam pelatihan militer, peralatan, serta hibah berganda. Perampasan hak asasi manusia yang diadakan oleh Agensi Kontraterorisme di Kenya. 1. Penangkapan sewenang-wenang. Pencarian tanpa surat pemerintah pada komunitas Muslim dominan di dugaan terorisme. 2. Penahanan tanpa komunikasi. Penolakan akses ke anggota keluarga dan pemindahan tahanan yang sering dari kantor polisi ke kantor polisi tanpa memanfaatkan informasi anggota keluarga. 3. Penolakan hak atas penasehat hukum. Penolakan kunjungan konsuler untuk yang bukan warga negara ditangkap. 4. Para tersangka yang dikenakan pengadilan pidana antara tahun 2002 dan 2004, informasi yang diterima oleh Amnesty International. 5. Khususnya penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, outsourcing melalui program remisi. 6. Pelanggaran hak-hak tahanan oleh agen keamanan asing selama interogasi di Somalia dan selanjutnya di Ethiopia. 7. Pelanggaran terhadap hak atas habeas corpus, hak untuk segera dibawa ke dalam hadapan hakim atau petugas pengadilan lainnya. 8. Hak untuk menentang keabsahan penahanan, hak untuk diadili dalam waktu yang wajar atau untuk dibebaskan dari penahanan. 9. Pelanggaran hak pengungsi dan pencari suaka dan kerabat mereka. 10. Penyiksaan massal yang sistematis terhadap komunitas di Provinsi Timur Laut dan Kenya bagian barat selama operasi militer dan polisi bersama di Mandra 2008, Gunung Elgon 2008, di mana 20 para batalion sangat terlihat. Kesimpulan, tidak adanya kerangka kerja legislatif untuk mengatur tindakan kontra terorisme ditambah dengan impunitas oleh pejabat negara yang diberkahi dengan baik yang terlibat dalam aksi tersebut telah menghasilkan langsung pelanggaran atau hak yang meninggalkan korban dari pelanggaran tersebut tanpa memulihkan peradilan. Misalnya, Komite PBB menentang penyiksaan saat memeriksa Kenya, mengamati sehubungan dengan rendisi, pengembalian dan refoulement dari warga negara dan bukan warga negara ke Somalia, Ethiopia, dan Guantanamo, Teluk atas dasar keamanan negara dan tindakan untuk memerangi kejahatan. Implementasi yang kuat dari tindakan ini terus memastikan orang asing dari Muslim dan Arab turun secara rutin ditangkap di bandara dan dilecehkan dan dideportasi tanpa proses hukum, dan telah baru-baru ini mengakibatkan kegagalan diplomatik antara Kenya dan Emirat Arab Bersatu. Sebuah indikasi bahwa danau dengan kerangka kerja peraturan yang jelas menjadikan Kenya tanah subur bagi hak asasi manusia, pelanggaran dengan kedok perang melawan teror against. Keunikan Kenya, posisi geopolitiknya
mengedepankan kewaspadaan kebutuhan terhadap potensi serangan teror, tetapi tindakan semacam itu sesuai dengan Dewan Keamanan PBB yang relevan. Resolusi harus dilaksanakan sehubungan dengan semua hak asasi manusia yang diterima secara internasional.